Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sastra Arab dengan cara membedah syair-syair Arab. Yang akan kita bedah kali ini merupakan syair-syair dari Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Diwan sendiri artinya adalah himpunan syair-syair. Kita pilih ini dengan harapan selain kita bisa mengambil manfaat berupa ilmu dari sisi bahasa, juga kita bisa mengambil manfaat dari sisi hikmah yang terkandung di dalam pemikiran Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baiklah, yang pertama yaitu min tajaribil Imam Asy-Syafi'i. Di antara pengalaman-pengalaman Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ma'al ayyam bersama hari-hari atau waktu, kemudian ma'an nafsi bersama jiwa, dan ma'al qadha bersama takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, yang pertama at-tajribah al-ula, pengalaman yang pertama ma'al ayyam, yaitu pengalaman bersama hari-hari. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, da'il ayyama taf'al ma tasha'u wa tib nafsan idza hakamal qada'u wa la tajza' li haditsatil layali fama li hawaditsid dunya baqa'u wa kun rajulan 'alal ahwali jaldan wa shimatukas samahatu wal wafa'u. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Di bait yang pertama ada da. Da ini berasal dari kata wada'a yada'u, artinya membiarkan. Da artinya biarkanlah. Al-ayyamu jamak dari yaum artinya hari. Al-ayyamu artinya hari-hari. Taf'al berbuat. Mata sya'u artinya sesukanya. Da'il ayyama taf'al ma tasha'u. Biarkanlah hari-hari itu berbuat sesukanya. Atau maksudnya di sini, biarkanlah kejadian-kejadian yang kita alami sehari-hari itu berlalu. Biarkanlah musibah, kemalangan, kesusahan yang terjadi di hari-hari yang kita lalui itu berlalu. Atau ungkapan bahasa Indonesianya, yang memang seharusnya terjadi, biarlah terjadi. Kemudian, watib nafsan idza hakamal qada'u. Wa, dan tib artinya jadilah baik. Jadilah baik apanya? Nafsan, jiwanya. Watib nafsan itu bisa kita terjemahkan dan berlapang dadalah. Idza, jika, hakama, memutuskan, al-qada'u. Siapa yang memutuskan? Al-qada'u, yaitu takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Watib nafsan idza hakamal qada'u, dan berlapang dadalah ketika takdir Allah itu telah memutuskan sesuatu. Di bait yang pertama, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengajak kita untuk yang pertama ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah berusaha, berikhtiar sebisa kita, kemudian kewajiban kita adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian ridho kepada takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala apapun keputusannya. Kemudian di bait yang kedua, wa dan la, janganlah, tajza artinya resah, dan janganlah resah, atau di dalam penjelasannya bisa juga diartikan dan bersabarlah. Li pada hadisatun, hadisatun artinya kejadian. Hanya saja kejadian ini biasanya dipakai untuk kejadian-kejadian yang menyusahkan atau musibah-musibah. Al-layali artinya malam. Wala tajza li haditsatil layali, dan janganlah kalian resah. Dan janganlah resah atau bersabarlah pada musibah-musibah malam hari atau pada musibah-musibah yang terjadi kepada kita di hari-hari yang kita lalui. Kemudian fama, maka tidaklah li bagi hawadis. Hawadis ini jamak dari hadisah ini ya, artinya musibah. Hawadis musibah-musibah, ad-dunya dunia, baqa'u artinya kekekalan. Fama li hawaditsid dunya baqa'u, maka tidaklah bagi musibah-musibah dunia itu kekekalan, atau artinya maka tidaklah musibah-musibah di dunia itu kekal abadi. Di dalam bait yang kedua, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah
mengajak kita untuk tidak resah, untuk bersabar ketika menghadapi musibah yang terjadi kepada kita di dalam keseharian kita. Kenapa? Karena musibah-musibah yang terjadi di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma'al usri yusron." Sesungguhnya bersama setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian di bait yang ketiga, wakun dan kun, jadilah rojulan. Rojulan itu laki-laki ya, tapi kita terjemahkan di sini orang. Ala, atas, al-ahwal, jamak dari haul, artinya al-makhawif atau ketakutan-ketakutan atau kegentingan. Jaldan artinya qawi atau kuat. Nah, di sini wakun rojulan alal ahwali jaldan artinya wakun rojulan jaldan, dan jadilah orang yang kuat alal ahwali di dalam menghadapi kegentingan-kegentingan, di dalam menghadapi ketakutan-ketakutan atau musibah-musibah yang terjadi. Kemudian wa dan shimatuka, shimatun artinya akhlak ya atau karakter, wa shimatuka dan karaktermu, as-samahatu artinya kedermawanan, wa dan al-wafa'u artinya kesetiaan. Washimatuka samahatu wal wafa'u artinya dan jadikanlah karaktermu atau akhlakmu adalah kedermawanan dan kesetiaan, atau dan jadikanlah kedermawanan dan kesetiaan bagian daripada akhlakmu atau bagian daripada karaktermu. Nah, di dalam bait ketiga, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengajarkan kita untuk jadi orang yang kuat ketika menghadapi kegentingan, ketika menghadapi ketakutan, ketika menghadapi musibah-musibah dan cobaan yang melanda. Kemudian kita juga diajari untuk menjadikan kedermawanan dan kesetiaan menjadi bagian dari karakter kita. Kenapa? Karena ketika kita mengalami musibah, mengalami ujian, mengalami cobaan, kita sering memerlukan teman yang dapat membantu kita, yang dapat menolong kita. Dan teman itu tidak akan kita dapatkan kecuali jika kita sudah menjadikan kedermawanan dan kesetiaan menjadi karakter kita dalam pergaulan sehari-hari. Ketika kita menjadi orang yang dermawan, ketika kita menjadi orang yang setia kepada orang lain, maka kita akan mempunyai banyak teman-teman yang juga setia, yang juga dermawan, yang saling tolong-menolong dalam kebaikan, dan yang saling membantu ketika ada salah satu di antara temannya mengalami kesulitan. Itulah at-tajribah al-ula atau pengalaman pertama Al-Imam Syafi'i, yaitu pengalaman ma'al ayyam, bersama dengan hari-hari atau bersama dengan waktu.